Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kimia Lingkungan akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pemanfaatan dan Pengontrolan Limbah. Adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama yaitu Asni Rahmatika dengan NPM 18, kemudian Alvira Melinda dengan NPM 30, kemudian Elizabeth dengan NPM 42, dan selanjutnya Upit Nurjana dengan NPM 50, dan yang terakhir Rizka Awalia Rodia dengan NPM 60. Adapun topik yang akan kami bahas di materi ini, yang pertama yaitu usaha pengontrolan dan pengolahan limbah, kemudian yang kedua pengurangan pemanfaatan dan penanganan limbah, yang ketiga usaha pengontrolan dari sumber pencemaran utama, kemudian yang keempat pengolahan limbah padat, yang kelima pengolahan limbah cair, dan yang keenam pengolahan limbah rumah sakit. Yang pertama yaitu usaha pengontrolan dan pengolahan limbah. Limbah adalah bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini, ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Selanjutnya yaitu pengolahan limbah padat secara umum. Yang pertama yaitu penimbunan terbuka. Terdapat dua cara penimbunan sampah yang umum dikenal, yaitu penimbunan terbuka dan metode sanitary landfill. Pada metode penimbunan terbuka, di lahan penimbunan terbuka, berbagai hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak. Gas metan yang dihasilkan oleh pembusukan sampah organik dapat menyebar ke udara sekitar dan menimbulkan bau busuk serta mudah terbakar. Selanjutnya yang kedua yaitu sanitary landfill. Pada metode sanitary landfill, sampah ditimbun dalam lubang yang dialasi lapisan lempung dan lembaran plastik untuk mencegah perembesan limbah ke tanah. Pada landfill yang lebih modern lagi biasanya dibuat sistem lapisan ganda atau plastik lempung dan pipa saluran untuk mengumpulkan cairan serta gas metan yang terbentuk dari proses pembusukan sampah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada insinerasi. Insinerasi ini merupakan pembakaran sampah atau limbah padat menggunakan suatu alat yang disebut insinerator. Kelebihan dari proses insinerasi adalah volume sampah berkurang sangat banyak, bisa mencapai 90%. Selain itu, proses insinerasi menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau untuk pemanas ruangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada daur ulang. Daur ulang ini merupakan proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi agar rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Selanjutnya, pada daur ulang ini terdapat 4R yaitu replace, reduce, recycle, dan reuse. Replace ini merupakan usaha mengurangi pencemaran dan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Contohnya, memanfaatkan daun sebagai pembungkus daripada plastik, mengganti kantong plastik biasa dengan plastik biodegradable atau plastik ramah lingkungan. Yang kedua yaitu reduce. Reduce ini merupakan usaha untuk mengurangi pencemaran dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Contoh reduce dalam sehari-hari yaitu membeli kemasan produk yang dapat didaur ulang, menghindari pemakaian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, menggunakan produk yang bisa diisi ulang, menghindari pemakaian barang atau bahan sekali pakai, dan menggunakan surat elektronik atau email untuk mengirim surat. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle ini merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara mendaur ulang sampah melalui penanganan dan teknologi khusus. Contoh dari recycle dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya memilih kemasan produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai,
Yang kedua ada mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang ketiga yaitu mengolah sampah organik menjadi kompos. Yang keempat, mengolah sampah organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual. Dan yang terakhir yaitu mengolah sampah menjadi sumber bahan bakar. Dan yang terakhir yaitu ada reuse. Reuse ini merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang seharusnya sudah dibuang. Contohnya yaitu menggunakan wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Yang kedua, menggunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Dan yang ketiga, menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Baiklah, yang selanjutnya yang kedua yaitu pengurangan, pemanfaatan, dan juga penanganan limbah. Jadi, persoalan sampah dan juga pencemaran lingkungan itu memang dialami banyak negara di dunia. Jenis sampah yang cukup banyak jumlahnya adalah sampah rumah tangga. Ada beberapa cara untuk mengatasi limbah yang dapat dibiasakan dari rumah. Berikut ada 12 cara untuk mengatasi limbah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Bisa kita lihat sama-sama. Itu yang pertama, kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kantong plastik masih menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Banyak rumah tangga yang menggunakan kantong plastik untuk berbagai macam kebutuhan. Kantong plastik sekali pakai ini menjadi salah satu sampah yang sangat sulit untuk diuraikan. Kita yang cinta lingkungan sebaiknya mulai mengurangi atau stop penggunaan kantong plastik sekali pakai. Ada banyak alternatif untuk menggantikan kantong plastik seperti menggunakan tote bag untuk belanja yang lebih ramah lingkungan. Yang selanjutnya itu yang kedua, batasi penggunaan deterjen. Deterjen merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga yang menghasilkan limbah cair. Limbah deterjen adalah penyebab pencemaran air yang banyak ditemukan di kawasan perumahan. Kualitas air tanah pun akan menurun dan bahkan tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Penggunaan deterjen juga mungkin tidak bisa dihindari, namun kita bisa membatasi penggunaannya untuk ikut serta menyelamatkan lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, di sini ada daur ulang barang bekas. Ada berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari rumah tangga, tapi cara mengatasi limbah juga banyak jika kita mau kreatif. Barang-barang yang tidak terpakai dan juga dibuang menjadi salah satu limbah rumah tangga yang membahayakan lingkungan. Barang-barang bekas sebaiknya tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kita bisa mengolah barang tersebut seperti menjadi kursi daur ulang, meja daur ulang, tas daur ulang, dan lain sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu hindari penggunaan alat makan sekali pakai. Salah satu cara mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga adalah dengan menghindari penggunaan alat makan sekali pakai. Alat makan seperti piring, sendok, hingga sedotan plastik sekali pakai sebaiknya diganti dengan alternatif lain. Kemudian yang kelima yaitu mengolah sampah organik menjadi kompos. Setiap harinya pasti ada limbah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Limbah ini mungkin dapat terurai di alam bebas, namun jika jumlahnya banyak dan tergeletak lama di lingkungan, pastinya akan mengganggu. Sampah organik biasanya menghasilkan bau yang tidak sedap. Selain itu, sampah organik juga bisa mengundang lalat yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi sebaiknya limbah organik diolah dengan benar, seperti diolah menjadi pupuk kompos. Kemudian yang selanjutnya yaitu membatasi penggunaan pendingin ruangan. Pendingin ruangan yang digunakan di rumah dapat mencemari lingkungan. Alat ini menghasilkan limbah yang berupa zat freon yang bahkan berbahaya untuk ozon. Bijak menggunakan pendingin ruangan dapat membantu menyelamatkan bumi. Selanjutnya yaitu menghemat penggunaan air. Air menjadi kebutuhan utama untuk kehidupan manusia, namun penggunaan air yang berlebihan merupakan hal tidak baik karena akan meningkatkan jumlah limbah air rumah tangga.
Kita yang sayang dengan lingkungan sudah semestinya bijak dalam menggunakan air. Boros menggunakan air untuk mencuci, mandi, atau lainnya merupakan kebiasaan buruk yang sebaiknya dihentikan segera. Selanjutnya yaitu membuat eco-brick. Selanjutnya adalah dengan membuat eco-brick, cara mengatasi limbah rumah tangga yang satu ini bahkan bisa menjadi sumber penghasilan baru. Eco-brick merupakan botol plastik bekas yang diisi dengan limbah-limbah plastik untuk membuat blok bangunan. Beberapa produk dari hasil pengelolaan sampah plastik ini antara lain furniture modular, dinding struktur, genteng plastik, perabotan indoor, dan masih banyak lagi. Mengolah sampah plastik seperti ini sangat baik untuk mencegah sampah menumpuk di TPA. Selanjutnya yaitu memperbanyak tanaman di rumah. Cara mudah untuk membantu mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah adalah dengan memperbanyak tanaman di rumah. Menanam tanaman hias dan membuat tanaman di halaman dapat membantu menjaga kondisi udara di sekitar rumah. Tanaman-tanaman yang di rumah dapat mengurangi polusi udara yang mungkin disebabkan oleh aktivitas rumah tangga. Selain itu, tanaman juga dapat menghasilkan oksigen yang penting untuk kehidupan. Kemudian menggunakan pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan. Ada banyak sekali jenis pembersih yang digunakan di rumah tangga. Sebagian besar memiliki kandungan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Limbah yang mengandung bahan kimia tersebut tidak jarang dibuang saja ke lingkungan. Nah, mulai sekarang kita bisa lebih menyayangi lingkungan dengan menggunakan produk pembersih secara bijak. Sebaiknya pilih produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan jangan lupa untuk membatasi penggunaannya. Selanjutnya yaitu menggunakan kantong plastik berulang. Kantong plastik yang diperoleh saat belanja sebaiknya tidak langsung dibuang. Kita bisa menggunakan kantong plastik tersebut untuk keperluan lain seperti membungkus barang-barang di rumah agar tidak berdebu dan menggunakannya secara berulang. Kemudian membatasi konsumsi air kemasan. Air minum kemasan mungkin menjadi bagian dari budaya masyarakat modern. Namun jumlahnya yang sangat banyak, limbah kemasannya membuat masalah pencemaran lingkungan yang cukup serius. Sebaiknya mulai sekarang batasi konsumsi air kemasan. Kita bisa membawa botol air minum sendiri yang dapat digunakan berulang dan tentunya dapat mengurangi sampah. Itulah 12 cara untuk mengatasi persoalan limbah rumah tangga yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Cara sederhana yang bisa kita lakukan semua orang untuk mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir. Baik, selanjutnya yaitu usaha pengontrolan dari sumber pencemaran utama. Yang pertama yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Dan yang terakhir yaitu menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Selanjutnya yaitu pengolahan limbah padat. Pengertian limbah padat. Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, atau bubur yang berasal dari proses pengolahan. Jenis limbah padat seperti kertas, kayu, kain, karet, kulit tiruan, plastik, gelas atau kaca, metal, kulit telur, dan lain-lain. Sumber limbah padat yaitu berasal dari pabrik gula, pulp, atau kertas. Limbah nuklir, pengawetan buah, ikan, atau daging. Limbah padat merupakan suatu bahan sisa berupa fase padat yang dihasilkan dari proses produksi maupun konsumsi. Sama seperti jenis limbah lainnya, limbah padat juga dapat menimbulkan dampak serius bila tidak ditangani secara serius. Misalnya terjadinya kerusakan permukaan tanah, badan air, penurunan kualitas udara, banjir, atau timbulnya bau busuk akibat dekomposisi limbah padat organik. Nah, berdasarkan sifat dan karakteristiknya, limbah padat sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu limbah padat yang mudah terbakar, sukar terbakar, mudah membusuk, dapat penanganannya yang efektif. Selanjutnya yaitu dampak limbah padat. Yang pertama, timbulnya gas beracun seperti asam sulfida H2S, amoniak NH3, metan CH4, CO2,
dan sebagainya. Gas ini akan timbul jika limbah padat ditimbun dan membusuk dikarenakan adanya mikroorganisme. Adanya musim hujan dan kemarau, terjadi proses pemecahan bahan organik oleh bakteri penghancur dalam suasana akrob atau anakrob. Yang kedua, dapat menimbulkan penurunan kualitas udara. Dalam sampah yang ditumpuk akan terjadi reaksi kimia seperti gas H2S, NH3, dan metana yang jika melebihi NaB atau nilai ambang batas akan merugikan manusia. Gas H2S 50 ppm dapat mengakibatkan mabuk dan pusing. Yang ketiga, penurunan kualitas air karena limbah padat biasanya langsung dibuang dalam perairan atau bersama-sama air limbah, maka akan dapat menyebabkan air menjadi keruh dan rasa dari air pun berubah. Yang keempat, kerusakan permukaan tanah. Dan yang kelima, dampak terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Selanjutnya, jenis dan cara pengolahan limbah padat. Yang pertama, limbah plastik. Limbah plastik adalah salah satu contoh limbah padat yang menjadi masalah serius bagi lingkungan. Penggunaan plastik yang tinggi adalah penyebab utamanya. Selain itu, plastik juga sangat sulit untuk terdekomposisi karena termasuk jenis limbah anorganik. Salah satu teknik dalam penanganan limbah plastik adalah dengan daur ulang atau recycle dan penggunaan kembali reuse dengan memanfaatkannya sebagai bahan baku kerajinan. Dan yang kedua, limbah kertas, yaitu dimana kendatinya dampaknya itu tidak serius seperti limbah plastik. Limbah kertas juga perlu diwaspadai sebagai salah satu bahan pencemar lingkungan karena terlebih kertas bekas yang mengandung banyak timbal dari tinta yang telah digunakan untuk menggoresnya. Limbah kertas ini dapat didaur ulang dengan mudah menjadi kertas baru. Selain itu juga dapat digunakan kembali sebagai bahan baku kerajinan. Kemudian yang ketiga, limbah karet. Limbah karet adalah masalah serius. Industri otomotif dan dunia kesehatan adalah penyumbang terbesar limbah ini bagi menurunnya kualitas lingkungan hidup. Penanganan limbah karet, misalnya bahan bekas atau dari alat kesehatan, kerap tidak mendapatkan perhatian serius. Biasanya mereka hanya ditumpuk atau dibakar. Kedua teknik penanganan ini justru semakin memperbesar kerusakan bumi. Bila ditumpuk, ia akan mencemari permukaan tanah, dan bila dibakar akan merusak kualitas udara. Dan yang keempat, limbah logam. Logam seperti besi, baja, seng, aluminium yang telah habis konsumsi juga merupakan contoh limbah padat. Kendati begitu, keberadaan limbah ini umumnya tidak menimbulkan masalah serius karena mereka dapat didaur ulang kembali menjadi produk baru yang siap digunakan. Dan yang kelima, limbah pertanian. Proses produksi pertanian telah meninggalkan banyak limbah yang perlu mendapat perhatian serius. Pupuk dan pestisida yang terbawa ke badan air misalnya dapat membuat masalah baru pada kehidupan organisme sungai. Adanya kelebihan unsur nitrogen di badan air karena akumulasi pemupukan urea telah menyebabkan terjadinya nitrifikasi dan timbulnya alga dan eceng gondok secara membludak. Sementara akumulasi pestisida telah meracuni kehidupan biota laut dan menjadikan ketidakseimbangan rantai makanan karena salah satu unsur dalam rantai tersebut mengalami kelangkaan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.